Saya Muhammad Duta Pratama dengan NIM 24338017. Saya akan menjelaskan materi material teknik. Yang pertama, penjelasan tentang apa itu logam. Logam adalah material yang memiliki sifat fisik dan kimia yang khas, seperti konduktivitas listrik dan panas yang tinggi, kelenturan, kekuatan mekanis, serta kemampuan untuk ditempa dan dibentuk. Logam umumnya berbentuk padat pada suhu kamar, kecuali merkuri, dan memiliki permukaan yang mengkilap bila dipoles. Logam terdiri dari unsur seperti besi, aluminium, tembaga, nikel, dan sebagainya. Sifat mekanis dari logam. Sifat mekanisnya adalah logam bereaksi ketika diberi gaya eksternal seperti menarik, mendorong, atau memutar. Sifat mekanis logam meliputi 1. Kekuatan, 2. Keuletan, 3. Ketahanan aus, 4. Kekerasan, 5. Kekakuan, 6. Kelihatan. Keramik adalah material non-logam dan biasanya dibuat melalui proses pembakaran pada suhu tinggi. Keramik memiliki sifat yang berbeda dari logam. Keramik tradisional seperti tanah liat, perselan, dan bata umumnya digunakan dalam konstruksi peralatan rumah tangga. Keramik teknik seperti silikon, karbida, dan zirkonia yang digunakan dalam aplikasi industri dan teknologi tinggi karena kekuatan dan ketahanan panasnya. Sifat-sifat keramik. Sifat-sifat mekanik. Keras dan rapuh, memiliki ketahanan tinggi terhadap deformasi namun mudah retak. Sifat termal. Tahan terhadap suhu sangat tinggi, rendah konduktivitas termal, dan sering digunakan sebagai isolator panas. Sifat kimia. Sangat stabil dan tahan terhadap bahan kimia agresif serta korosi. Proses pengolahan keramik. 1. Pressing atau pengepresan. Membentuk serbuk keramik menjadi bentuk padat dengan tekanan tinggi. 2. Sintering. Proses pemanasan tanpa mencairkan bahan untuk mengikat partikel menjadi struktur padat. 3. Coating atau pelapisan. Penerapan lapisan keramik untuk melindungi logam atau permukaan lain dari korosi dan panas. Ketiga, aplikasi logam dan keramik. Industri otomotif dan kedirgantaraan, komponen mesin, sasis, dan bagian pesawat. Konstruksi, struktur bangunan, pipa, dan elemen dekoratif. Elektronik, keramik digunakan sebagai isolator dan komponen semikonduktor. Alat medis, keramik biokompatibel untuk implan dan alat bedah. Kesimpulannya, rekayasa logam dan keramik fokus pada pemanfaatan sifat-sifat unik logam dan keramik untuk menghasilkan material yang kuat, tahan panas, dan memiliki ketahanan kimia yang tinggi. Inovasi dan perkembangan material ini sangat berpengaruh dalam industri otomotif, konstruksi elektronik, dan medis, di mana ketahanan, efisiensinya, dan performa material yang sangat penting. Sifat kimia logam. Memiliki sifat yang kuat, liat, kerap mampu menghantarkan listrik atau energi panas. Reaksi dengan udara, mengalami korosi. Reaksi dengan air, membentuk hidroksida. Sifat logam alkali, reaktif pada suhu dan tekanan standar, mudah kehilangan elektron luar dan berkilau. Sifat fisikal logam yaitu: pertama, berbentuk padat sebagian besarnya. Kedua, putih,
memiliki titik leleh yang tinggi. Memiliki reflektivitas yang tinggi, sangat berkilat apalagi setelah diasah. Konduktivitas, konduktor panas dan listrik yang baik, kepadatan yang sangat tinggi. Kelenturan, aluminium sifat kelenturan yang tinggi karena dapat dibentuk menjadi bagian yang tipis, tidak menyerap air, dan yang terakhir tidak mudah terbakar. Logam memiliki karakter yang kuat, padat, dan sangat keras. Logam juga penghantar listrik yang sangat baik. Kegunaannya di teknik mesin adalah untuk membuat poros, roda gigi, baut yang memiliki kekakuan yang sangat tinggi, atau besi raw. Contoh produk dari unsur logam beserta kekurangan dan kelebihannya. Pertama, pisau digunakan untuk memudahkan manusia dan juga membantu pekerjaannya. Kelebihannya, mempercepat atau menghemat waktu. Kekurangan, dapat membahayakan atau melukai tangan. Kedua, paku beling, benda yang membantu manusia dalam membuat sesuatu. Kelebihannya, perekat atau penyatu yang kuat. Kekurangannya, saat ini digunakan harus dibor dahulu. Ketiga, mur atau baut, bentuk yaitu suatu benda yang dapat mengikatkan dua buah benda. Kelebihannya, bisa dibongkar pasang atau dibuka dan dipasang kembali. Kekurangannya, mudah dol atau haus. Materi 2, logam merupakan sebuah unsur yang umumnya tidak memiliki sifat logam yang dominan. Mereka berkisar dari gas tak berwarna seperti hidrogen hingga padatan mengkilat dan dengan titik lebur yang tinggi seperti boron. Elektron pada non-logam berperilaku berbeda dari elektron pada logam. Konduktor panas dan listrik yang bentuk serta rapuh saat berbentuk padat. Sifat mekanis, sifat fisika, dan sifat kimia non-logam. Pertama, sifat mekanisnya. Non-logam mudah rapuh dan tidak dapat ditempa. Sifat fisika, memiliki bentuk yang berbeda-beda seperti gas dan cair. Padat, non-logam padat memiliki tekstur yang getas dan keras. Sifat kimia, non-logam cenderung menerima elektron dari logam. Karakteristiknya yaitu pertama, bentuk gas, cair, atau padat. Kedua, warna, tidak mengkilat. Ketiga, konduktivitas, konduktor listrik yang buruk. Titik leleh dan didih yang sangat rendah. Energi ionisasi yang sangat tinggi. Keelektronegatifan, memiliki keelektronegatifan yang tinggi. Ikatan dapat membentuk ikatan kovalen dengan non-logam lainnya atau ikatan ion dengan menarik elektron dari logam. Reaksi kimia, cenderung menerima elektron dari logam dan membentuk ion negatif atau anion. Terakhir, oksida bersifat asap. Aplikasi non-logam di teknik mesin yaitu: pertama, abstrak, dibutuhkan untuk teknik bangunan, teknik mesin, teknik proses, dan keperluan lainnya. Digunakan sebagai bahan pengganti logam. Contoh produknya: brom, senyawa yang digunakan sebagai obat penenang saraf dan bahan campuran zat pemadam kebakaran. Kelebihannya, untuk campuran zat pemadam kebakaran. Kekurangan, jika dikonsumsi berlebihan akan merusak saraf. Kedua, barium, sering ditambahkan ke garam dapur dan digunakan untuk fast aminum di industri tepung. Kekurangannya, menyebabkan latar belakangan mental, gondok, penurunan berpikir. Kaca, yaitu benda yang biasa digunakan untuk hiasan rumah. Kelebihan, tahan lama, tahan panas, tahan debu dan air. Kekurangan, kurang tahan benturan, kurang privasi, silau, dan panas.
plastik sebagai bahan pembuat perabot rumah tangga dan lain-lain. Kelebihannya kuat tapi ringan, tidak berkarat, dapat dilekat dengan panas, bisa dibentuk, mudah dibawa, serbaguna, awet dan lain-lain. Kekurangan tidak tahan panas, mudah robek, dapat menerima tanah, air dan lingkungan, dapat menyebabkan kontaminasi pada bahan yang dikemas. Ketiga, komposit. Material yang terdiri dari dua atau lebih bahkan berbeda yang digabungkan untuk memperoleh sifat yang lebih baik. Karakteristik komposit: pertama, kekuatannya sangat tinggi. Kedua, ringan dibuat. Ketiga, ketahanan terhadap korosi. Proses pembentukan komposit: yang pertama, hand layout. Cara sederhana di mana serat ditempatkan dalam cetakan, kemudian dilapisi dengan resin. Kedua, resin transfer molding. Bahan ditempatkan dalam cetakan tertutup dan resin dipompa ke dalam cetakan untuk menyatu dengan serat. Ketiga, pultrusi. Proses untuk membuat komposit panjang dengan profil tetap, di mana serat ditarik melalui cetakan yang berisi resin. Ketiga, aplikasi polimer dan komposit. Polimer dan komposit digunakan secara luas dalam berbagai industri, seperti pertama industri otomotif untuk bagian bodi kendaraan, komponen mesin dan interior. Kedua, industri aerospace untuk membuat bagian pesawat dan proses polimerisasi dan sifat-sifat fisik lainnya yang bervariasi. Sementara itu, komposit menggabungkan kekuatan dan kekakuan serat atau partikel dengan fleksibilitas matrik polimer untuk menciptakan material dengan performa yang lebih unggul dan ringan. Rekayasa logam dan keramik. Bidang teknik material yang mempelajari sifat dan aplikasi logam serta keramik. Logam adalah material dengan sifat integritas kuat dan dapat ditempel. Berdasarkan komposisi logam dapat dibagi logam yang mengandung besi seperti baja, musika, umumnya digunakan untuk konstruksi dan industri. Ketiga, welding atau pengelasan, teknik menyambung logam dengan menggunakan panas atau tekanan. Keempat, heat treatment atau perlakuan panas, seperti annealing, quenching, dan panas tempering untuk mengubah sifat mekanis logam. Sifat-sifat logam. Yang pertama, sifat mekanis. Kekuatan tarik, kekerasan, dan keuletan. Kedua, sifat termal. Konduktivitas panas dan titik leleh yang tinggi. Ketiga, sifat kimia.
ketahanan korosi, dan reaktivitas kimia. Materi kedua, rekayasa polimer dan komposit. Bidang teknik yang mempelajari tentang material polimer atau plastik dan komposit, termasuk karakteristik, proses pembentukan, serta aplikasi material tersebut dalam berbagai industri. Pertama, polimer. Polimer adalah rantai panjang molekul yang terdiri dari monomer yang berulang. Polimer dapat bersifat alami seperti karet, lem, dan selulosa, atau sintetis seperti polietilena dan polipropilena. Karakteristik polimer yaitu: yang pertama, struktur molekul. Polimer memiliki struktur molekul yang panjang dan berulang, membuatnya fleksibel dan mudah dibentuk. Kedua, sifat mekanis. Dari polimer adalah dapat berupa elastisitas, kaku, atau lentur, tergantung dari jenis dan struktur kimianya. Sifat termal. Polimer dapat bersifat termoplastik, dapat dilelehkan kembali, atau termoset, atau tidak dapat dilelehkan setelah dibentuk. Proses pembentukan polimer. Yang pertama, extrusi. Polimer dipanaskan hingga meleleh. Kedua, injeksi molding. Polimer cair dimasukkan ke dalam cetakan. Ketiga, blow molding. Membuat produk berongga seperti botol plastik. Ini adalah kesimpulan dari materi mengenai jenis unsur, yaitu logam, non-logam, rekayasa polimer dan komposit, serta rekayasa logam dan keramik. Pertama, logam merupakan unsur yang memiliki sifat konduktivitas, listrik, dan panas yang tinggi, serta umumnya bersifat keras, kuat, dan bisa ditempa. Contohnya besi atau Fe, tembaga atau Cu, emas, Au, dan aluminium atau Al. Kedua, non-logam, unsur yang umumnya tidak menghantarkan listrik dan panas dengan baik, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Contohnya oksigen atau O, karbon atau C, nitrogen atau N, dan belerang atau S. Ketiga, metaloid. Ketiga, rekayasa polimer dan komposit. Polimer adalah material yang terdiri dari rantai panjang molekul-molekul kecil atau monomer yang dihubungkan bersama. Contohnya plastik, karet, dan serat. Sintetis. Komposit adalah material yang terdiri dari dua atau lebih material yang digabungkan. Untuk mendapatkan sifat-sifat yang lebih baik, misalnya saat karbon atau fiberglass. Keempat, rekayasa logam dan keramik. Rekayasa logam melibatkan pengembangan dan pemrosesan logam untuk meningkatkan kekuatan, ketahanan terhadap korosi dan sifat lainnya sesuai kebutuhan industri. Rekayasa keramik melibatkan pemanfaatan material anorganik dan yang non-logam dan tahan panas, sering digunakan untuk isolator dan tahan konstruksi, tahan suhu tinggi seperti porselen dan keramik teknis. Dengan memahami karakteristik dan aplikasi dari masing-masing unsur, kita dapat dengan optimal memanfaatkannya di berbagai bidang, termasuk industri, teknologi, dan konsumsi. Sekian.